Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rahayu Rosadi, NPM 1721910009 dari kelas 3A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan masas olahraga setelah pertandingan. Namun, sebelum saya mempraktikannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masas olahraga setelah pertandingan. Nah, masas olahraga setelah pertandingan biasanya dilakukan untuk pemulihan fisik, mental, dan emosional. Selama masas, cedera dan masalah lain dapat diidentifikasi sehingga dapat menerima pertolongan pertama. Nah, masas ini dilakukan kurang lebih selama 10-15 menit atau bisa sampai 30-90 menit. Yang terpenting, masas harus dilakukan dengan menggunakan tekanan yang ringan dan tidak berlebihan. Kemudian, berikan perhatian khusus pada otot yang dikatakan atau sering dilakukan pada pertandingan atau yang mendominasi dilakukan pada pertandingan tersebut. Nah, biasanya teknik-teknik yang digunakan adalah teknik yang dapat mengendurkan otot-otot yang tegang. Nah, sebelum melakukan masas, diutamakan atlet harus tenang dan jantung kembali normal, serta dapat mengembalikan keseimbangan cairan dan latihan berjalan sebelum melakukan masas. Jadi, kita mulai melakukan masas setelah atlet rileks dan atlet sudah melakukan jalan sebentar, kemudian atlet juga sudah jantung atlet kembali normal. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah atlet melakukan hal tersebut, kita harus menggunakan masas. Kita harus melakukan masas. Nah, dengan cara memberikan oil terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian, kita melakukan effleurase terlebih dahulu. Jadi teknik effleurase digunakan agar meratakan serta merangsang otot-otot agar tidak tegang. Seperti ini. Sebelum melakukan pemijatan, usahakan si atlet tenang terlebih dahulu, kemudian si atlet juga merasa rileks setelah pertandingan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi masas ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit dalam jangka waktu 10-15 menit atau bisa lebih panjang hingga sampai 30-90 menit. Sebaiknya jika atlet terdapat cedera yang lebih parah, kita harus diarahkan ke dokter terlebih dahulu atau ke pelatih. Nah, jadi jangan langsung memasasnya. Nah, setelah kita cukup melakukan effleurase, kita akan masuk ke teknik kneading terlebih dahulu yang dapat mengendurkan otot-otot yang tegang. Nah, ingat dalam masas setelah pertandingan, kita tidak boleh menekan terlalu keras, kita harus menggunakan tekanan yang ringan atau sesuai. Nah, maka dari itu kita harus bertanya terlebih dahulu kepada atlet. Contohnya seperti ini. Apakah sakit? Tidak. Tidak. Nah, setelah atlet menjawab tidak, kita bisa melanjutkan masas. Nah, secara perlahan. Teknik yang digunakan adalah teknik kneading dengan cara meremas secara bersamaan. Meremas dengan kedua tangan, secara bersamaan hingga dari ujung sampai mengarah ke jantung. Jadi pemijatan dilakukan dengan arah ke jantung. Tidak boleh sebaliknya. Setelah teknik kneading, saya akan menggunakan teknik shaking. Teknik shaking juga bisa mengendurkan otot-otot yang tegang. Nah, teknik shaking ini dilakukan oleh kedua telapak tangan dengan cara menggoyang-goyangkan bagian betis. Nah,
Jadi teknik ini bisa digunakan ketika atlet tegang. Nah, setelah pertandingan kemudian otot-ototnya tegang. Nah, teknik shaking ini bisa dilakukan dan cara mengendurkan. Ini bisa dilakukan di berbagai pertandingan atau cabang olahraga. Nah, seperti cabang olahraga permainan yang membutuhkan yang dominan dilakukan adalah kaki, seperti sepak bola bisa, kemudian bola voli bisa, nah, badminton bisa. Ini namanya teknik shaking dengan cara menggoyang-goyangkan dengan kedua telapak tangan. Nah, setelah dirasa cukup, kemudian saya akan menjelaskan teknik selanjutnya, yaitu bisa dengan teknik clapping. Nah, bisa dengan teknik clapping dengan secara perlahan. Nah, ini untuk merileks-rilekskan otot-otot yang tegang. Nah, dengan secara perlahan ya, tidak ada tekanan yang berlebih. Nah, clapping sendiri dilakukan menggunakan kedua telapak tangan dengan cara telapak tangan seperti tempurung, jadi dilengkungkan. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya clapping harus dilakukan secara bergantian, tidak seperti kriding, tapi clapping harus bergantian. Nah, ditepuk-tepuk. Nah, teknik selanjutnya yang bisa merilekskan atau dengan teknik yang bisa dilakukan setelah pertandingan yaitu bisa dengan cara teknik hitching. Nah, hitching sendiri bisa digunakan dengan secara bergantian menggunakan tangan bagian bawah. Nah, seperti ini. Seperti gerakannya itu seperti memotong. Nah, dilakukan seperti memotong. Teknik ini juga bisa mengendurkan otot-otot yang tegang. Jadi tujuannya itu hanya dapat mengendurkan otot-otot yang tegang serta merilekskan atlet setelah pertandingan. Nah, itu kurang lebih teknik hitching. Dilakukan secara bergantian dan perlahan. Teknik selanjutnya, jika atlet dirasa masih bisa menerima penekanan berlebih, nah bisa dilakukan dengan beating. Beating itu dengan cara dikepal menggunakan kedua tangan, kemudian dipukul secara bergantian, dipijat secara bergantian. Nah, ini juga dapat mengendurkan otot-otot yang tegang setelah bertanding. Namun dalam pelaksanaannya jangan terlalu keras.
jangan sampai menyakiti atlet. Nah, yang tadinya kita mau merilekskan, mau mengendurkan otot-otot, tapi malah menyakiti, itu sangat tidak disarankan atau tidak dianjurkan. Tapi saran saya dalam melaksanakan massage setelah pertandingan ini, gunakanlah massage yang efektif atau yang dapat mengurangi penekanan-penekanan berlebih atau yang dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Nah, bisa menggunakan kneading saja atau yang lainnya, bisa di-mix sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga itu sendiri. Kemudian teknik selanjutnya adalah ponding. Nah, jika tadi menggunakan bagian bawah, tapi ponding menggunakan bagian tengah seperti ini. Nah, dilakukannya sama secara bergantian. Yang membedakan adalah pemijatan dilakukan dengan bagian tengah jari-jari. Nah, itu dia massage setelah pertandingan. Sebetulnya masih banyak teknik-teknik yang bisa digunakan setelah pertandingan, namun saya hanya menjelaskan sebagian yang dapat mengendurkan otot-otot yang tegang. Jadi bila bisa dimix antara teknik satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan cabur dan kebutuhan si atlet sendiri. Jadi video kali ini hanya sampai di ponding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.